Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sudah menjadi hal yang lumrah dalam dunia politik, segala yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang terbaru adalah meradangnya Partai Demokrat ketika disebut Muhaimin Iskandar yang notabene Ketua Umum PKB justru menjadi pendamping Anies Rashid Baswedan pada Pilpres 2024. Wajar memang jika suatu kelompok marah ketika jagoannya tidak diikutsertakan dalam kontestasi. Tetapi kita juga harus ingat, dunia politik itu berbeda. Dunia politik sangatlah dinamis dan butuh strategi untuk memenangkan pertarungan di atas pijakan yang disepakati bersama. Konstelasi politik nasional kian menghangat di tengah semakin dekatnya pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden pada 18 Oktober mendatang. Segala yang tidak mungkin menjadi mungkin, itulah politik. Karena pada dasarnya, politik adalah seni kemungkinan, art of possible. Namun demikian, politik tidak sekadar mencari kemungkinan-kemungkinan tanpa sebuah nilai yang akan dibawa sebagai landasan perjuangan menuju kemenangan dalam konstelasi pemilu 2024. Yang terbaru adalah kondisi yang sedang menghangat di Koalisi Perubahan untuk Perbaikan atau KPP. Partai Nasdem disebut-sebut mengusung duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga membuat Partai Demokrat yang berkeras menjagokan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres meradang. Politik tidak sekadar cita-cita. Politik butuh strategi untuk memenangkan pertarungan di atas pijakan yang disepakati bersama KPP yang beranggotakan Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera memiliki visi yang sama untuk menciptakan perubahan dari kondisi sekarang di era pemerintahan Joko Widodo. Di samping berbagai kemajuan yang dicapai, sejumlah permasalahan muncul seperti penurunan pada Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dan Indeks Demokrasi Indonesia. Begitu pula pembangunan sumber daya manusia di saat Indonesia akan menghadapi puncak bonus demografi. Kemampuan kognitif dan mutu kesehatan masyarakat yang rendah masih menjadi masalah yang belum bisa diselesaikan. Alhasil, produktivitas dan daya sang bangsa Indonesia masih kedodoran dibandingkan negara lain. World Population Review pada Oktober 2022 merilis tingkat IQ negara-negara di seluruh dunia. Dalam rilis tersebut, disebutkan IQ orang Indonesia rata-rata mencapai 78,49 dan menduduki peringkat ke-130 dari 199 negara di dunia serta urutan terakhir dari 10 negara ASEAN. Selain masalah SDM Indonesia yang masih tertinggal, di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap impresif karena mampu menghalau dampak badai pandemi COVID-19, ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Badan Pusat Statistik menghitung ketimpangan pengeluaran atau ekonomi penduduk Indonesia yang diukur menggunakan rasio Gini. Angkanya mencapai 0,388 poin dari skala 0 sampai 1 poin pada Maret 2023. Angka itu meningkat 0,007 poin bila dibandingkan rasio Gini September 2022 yang sebesar 0,381. Rasio Gini Maret 2023 juga lebih tinggi 0,004 poin dibanding torehan Maret 2022 lalu yang sebesar 0,384 poin. Dari data ini kita melihat pemerataan ekonomi masih menjadi PR besar yang harus dituntaskan. Asas keadilan masih terpinggirkan dalam peta jalan ekonomi Indonesia. Belum lagi pembekalan utang negara di tengah maraknya proyek-proyek infrastruktur yang mubazir, salah hitung, bahkan kontraproduktif bagi lingkungan seperti proyek food estate atau lumbung pangan. Tak hanya itu, sedikitnya 5 bandara sepi
bak kuburan karena minimnya aktivitas penerbangan. Meski sejumlah bandara sepi, pemerintah maju terus pantang mundur. Sebanyak 10 bandara baru akan dibangun pada tahun ini. Dinamika di KPP yang menggadang Anies Baswedan Muhaimin Iskandar semoga tidak menyurutkan semangat perubahan untuk Indonesia lebih baik, menjadi negara maju pada Indonesia Emas 2045. Masuknya Partai Kebangkitan Bangsa dalam KPP menambah kekuatan untuk mendulang suara pada basis Nahdlatul Ulama, organisasi kemasyarakatan terbesar di tanah air. Politik membutuhkan strategi untuk menang, bukan ngotot tapi tunggang langgang menghadapi lawan di gelanggang kontestasi Pilpres 2024. Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, angkat bicara terkait keterangan Partai Demokrat yang merasa dikhianati karena gagalnya AHY sebagai baca pres Anies karena ada surat yang memastikan AHY akan menjadi pendamping Anies. Sudirman juga menampik informasi bahwa Partai Demokrat tidak diinformasikan akan dinamika terbaru dari masuknya Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi pendukung Anies Rashid Baswedan. Betul ada surat begitu dan itu menunjukkan bahwa Pak Anies memang sudah betul-betul memutuskan, sudah betul-betul memilih sesuai dengan kriteria, sesuai dengan apa-apa yang menjadi wacana selama ini. Dan pun keputusannya atau pilihannya sudah disampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik termasuk kepada Pak AHY. Tetapi sekali lagi per Selasa sore hari disimpulkan bahwa gap itu tidak mungkin didekatkan karena yang satu mengatakan tunda dulu sampai keadaan yang baik dan sambil memberi opsi-opsi lain, yang lain mengatakan ingin segera. Nah dalam hal ini saya ingin menjelaskan pada publik bahwa keduanya sudah saya sampaikan kepada posisi kedua pandangan sudah disampaikan dalam forum, yaitu begini. Dari teman-teman Demokrat memberikan satu signal atau semacam warning apabila dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, maka memang beliau-beliau berpikir opsi lain. Itu saya sampaikan pada Pak Surya Paloh juga. Begitupun Pak Surya Paloh saya sampaikan pesannya saya sampaikan bahwa Pak Surya belum bisa memutuskan, belum bisa mendeklarasikan, bahkan memberi opsi nanti kalau ada opsi yang lebih baik bagi semuanya akan kita sampaikan. Jadi dan ketika itu kita mengatakan pada seluruh partai semuanya bersepakat baiklah masing-masing merenung, mendigest dan masing-masing boleh punya opsi lain yang memang paling memberi manfaat bagi partai masing-masing. Dengan harapan, dengan satu frame bahwa kita terus berusaha untuk menjaga berjalannya koalisi ini. Jadi secara proses sebetulnya proses yang normal saja, tetapi mungkin ada miskomunikasi di mana seharusnya terjadi pertemuan lebih cepat setelah dipanggilnya Pak Anies oleh Pak Surya, tapi komunikasi dengan PKS berjalan baik, tapi komunikasi dengan Demokrat kelihatannya ada hambatan. Itu yang saya bisa jelaskan. Kebetulan saya ini kan namanya disebut-sebut dalam rilis dan juga oleh forum tadi. Jadi saya ingin jelaskan bahwa bukan Pak Anies menyuruh atau memerintahkan Sudirman Said menyampaikan berita sepenting ini, bukan. Tapi saya ditugasi menyampaikan info umum sambil mengatur pertemuan. Dan pertemuan itu dengan PKS berjalan terjadi di dua level, di Majelis Syuro dan DPP, tetapi dengan teman-teman Demokrat belum terjadi. Sampai sore hari tadi, Pak Anies masih terus berusaha, baik lewat WA, menelpon langsung, lewat titip pesan kepada teman-teman di sekitar Pak Ketua Umum, Mas AHY, tapi sampai sore ini, sampai malam ini belum terjadi pertemuan. Jadi itulah yang bisa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.